Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi setelah berapa video ya tentang turunnya Kanjeng Nabi Isa ini. Polemik ini nggak salah, ini video yang keempat. Jadi ada 3 video sudah, gitu ya. Ini video keempat. Ini video yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman. Sorry agak batuk. Teman-teman WA juga, teman-teman Facebook, di YouTube juga. Sebentar saya minum dulu. Video yang sangat dinanti. Karena apa? Dalam setiap aku berdiskusi dengan teman-teman yang percaya bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti akan turun lagi jelang kiamat. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi rujukan, menjadi ayat fundamental gitu. Aku pernah jelaskan dulu di eksegese dan esegese ya. Sudah aku unggah di Facebook videonya gitu. Bagaimana dulu sebetulnya aku di video itu harusnya ketemu dengan saya nggak tahu, tapi panitianya sebut alumni Madinah, tapi akhirnya nggak juga datang karena ada halangan atau apa gimana itu ya, akhirnya nggak. Sebetulnya kalau ketemu dengan orang-orang yang terdidik dari Madinah itu lebih asik diskusinya, itu lebih jalan. Karena diskusi itu lebih senang dengan orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu nanti capek kita. Capek ngelayannya, capek. Nah, untuk mereka-mereka yang mempunyai wawasan keilmuan lumayan gitulah, yang terdidik, mereka tahu bahwa hadis itu debatable, artinya tidak absolut seabsolut Al-Quran. Kalau Al-Quran itu absolut, maka biasanya mereka mengambil surat Az-Zukhruf 61, surat 43 itu menjadi andalan utama, menjadi argumentasi handal mereka untuk mengatakan bahwa, aku pelan-pelan ini, Kanjeng Nabi Muhammad jelang kiamat, Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat nanti turun lagi. Itu di surat Az-Zukhruf 61. Maka judul kajian kita kali ini adalah kritik ya, teks. Perhatikan terjemahan. Jangan lupa, bukan Arabiunya yang aku kritik, terjemahan ya. Quran surat Az-Zukhruf 43 garis miring 6 sorry pelan-pelan mas ya, supaya kalian paham. Az-Zukhruf garis miring 43.261. nih untuk teman-teman Kristen supaya tahu bahwa perdebatan Islam itu tidak pada original teksnya, pada original terjemahannya gitu. Beda dengan dalam perspektif Kristen gitu loh. Ada satu ayat yang itu tertulis di dalam Bible, diterima tapi ditolak oleh kelompok lain, itu terjadi. Kalau di dalam Islam tidak terjadi gitu. Karena Arabiun itu original teks itu absolut dia. Jadi yang aku kritik itu, kalau misalkan ada yang tanya, di mana yang jadi perdebatan di antara umat Kristen tentang kandungan-kandungan tekstual Injil itu di sini. Di sini aku sudah jelaskan tentang Yesus pun mencintai pelacur, itu sudah aku jelaskan di sana bahwa ayat itu menjadi perdebatan apakah itu termasuk teks-teks suci atau tidak gitu ya. Nanti lain kali aku juga tunjukkan ayat-ayat yang lain gitu. Sementara dalam Islam tidak terjadi itu gitu. Yang terjadi terjemahan. Aku nanti jelaskan tentang kitab suci dan terjemahan kitab suci itu nantilah tak bikinkan videonya lain. Yang penting kalian sabar. Karena kalau minta terus dijawab, aku juga punya keterbatasan waktu, yang ngurus ini ngurus itu, kadang-kadang pusing lah. Bukan sesuatu yang sudah semuanya sudah mapan sehingga tidak pusing lagi mikirin bayar listrik, bayar air, bayar kontrakan. Nah, ini kan aku punya tanggung jawab juga
bagaimana keluarga aku ini kan juga harus dibagi-bagi waktu gitu. Jadi kalau aku diem nggak bisa jawab atau belum jawab atau nggak mau jawab tuh banyak faktor yang menyebabkannya. Tapi yang jelas aku bisa jawab. Cuman kondisinya itu mengkondisikan aku untuk menjawab nggak gitu. Karena apa? Intelektual itu berpikir dulu sebelum bicara gitu loh. Nanti kalau ini ada sanggahannya gimana gitu. Oke, ini kritik teks. Yang kita kritik apanya? Terjemahannya. Teks terjemahan. Ingat ya, teks terjemahan. Nih, tak jelaskan dulu. Ini Al-Qur'annya. Sama-sama kita tunduk. Ini teks Qur'ani. Kalau nggak tunduk sama ini, istirahat saja. Keluar jadi orang Islam, jadi orang kafir sana. Sementara ini yang aku kritik itu ini. Ya, ini terjemahan. Pahami dulu. Jangan lagi dipelintir lagi seperti kemarin katanya aku menolak hadis Nabi. Bukan begitu. Aku udah jelaskan video yang kemarin lah. Kamu baca lu, lihat lagi gitu. Jadi konteks kajian kita itu kita mengkritik ini. Oke. Aku dari awal dulu ya. Benarkah ayat ini tangguh untuk sebuah dalil sehingga dikatakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi gitu ya, pelan-pelan. Aku nggak intervensi dulu ya. Aku biarkan dulu terjemahannya seperti ini ya. Gini kalimatnya. Ini sama kok. Ini sama. Ini aku udah siapkan referensi nih untuk supaya kalian ngerti. Ini kita lihat satu-satu. Nih. Kena, videonya kena supaya tahu mereka. Ini referensinya ya. Nih. Itu belum yang gedean itu, nggak kuat ngangkat itu aku. Bentar. Oke. Aku bacakan dulu dan ini sama. Ini sama dengan di pada umumnya. Begini kalimatnya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Teksnya bunyi begitu. Ini sudah memakan korban orang murtad gara-gara teks ini. Videonya lihat lagi. Aku sudah jelaskan, nggak perlu aku ulang-ulang lagi. Pertanyaannya, apakah ayat ini mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Nuzulnya nggak ada di sini kata nuzul. Kata turun pun tidak ada. Artinya tanpa aku melakukan kritik teks, argumentasi ini mentah alias lemah. Nah, kalau yang paling handal saja sudah aku bisa runtuhkan, kan aku nggak perlu capek-capek meruntuhkan yang lain. Jadi logika berpikir itu sederhana saja begitu. Kita nggak perlu capek-capek cari mana dalil yang paling kokoh. Ketika itu bisa kau runtuhkan, selesai sudah, nggak usah cari-cari lagi. Ngapain buang-buang waktu? Begitu juga ketika aku meruntuhkan konsep Tritunggalnya Kristen, tuh aku nggak perlu capek-capek cari ayat-ayat lain. Cukup aja buka Markus 12. Apa? Kitab Markus, bahwasanya di sana dengarlah hai orang Israel. sorry. Terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sudah itu aja. Esa itu dikutip dari pernyataan Kanjeng Nabi Musa waktu dia berkata dengan Yahudi. Dan itu tetap ketauhidan itu tetap tidak berubah. Yang berubah kan manusia-manusia yang nggak beres ini yang bikin berubah. Nggak ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Tritunggal. Kasih aku dalil hadisnya. Kalau ada dalil begitu. Yang ada Esa. Masalahnya kurang kerjaan, Esa itu diputar lagi. Kan paling tahu apa artinya Esa kan orang Israel. Tanya dengan orang Israel. Orang zaman Musa itu nggak ada Tritunggal kok. Itu satu cara. Kalau kita mau diskusi,
Dari sekian dalil yang paling kuat, cari itu runtuhkan. Kalau itu sudah runtuh, selesai semua. Oke, ini tentang Tritunggal kita bahas berikutnya. Nanti aku bikinkan video lagi. Makanya aku minta didoakan semoga sehat, bisa punya supaya nggak jadi kontraktor, bisa punya rumah, ngontrak terus. Ya itulah romantika kehidupan. Bisa, ya itulah namanya orang. Nanti kalau kaya semua, yang miskin siapa? Kalau miskin semua, yang kaya siapa? Seperti kemarin relativitas kan. Harus ada yang benar, ada yang salah. Kalau salah semua, menjadi nggak ada yang salah. Kalau yang benar semua juga jadi nggak ada yang benar. Ada benar, ada salah. Ada kaya, ada miskin. Kok kebetulan jadi yang miskin? Oke, aku lanjut. Supaya kalian jangan terlalu serius. Ini dalil tertangguh aku sudah runtuhkan. Artinya, aku nggak usah capek-capek kritik teks. Tapi apakah ayat ini mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Kan ya tidak. Cobalah dipikir. Gitu loh. Coba direnungkan. Aku bacakan lagi supaya marem. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Ini jalan yang lurus. Begitu bunyinya. Tidak menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Isa nanti akan nusul lagi, tidak. Ya. Sebetulnya di sini aku nggak perlu bahas lagi, selesai sudah. Selesai. Ini dalil terkuat yang dipakai. Kalau hadis sudah aku ceritakan, silakan saja. Selesai sudah. Tapi kan untuk kepuasan teman-teman, karena banyak teman-teman yang menunggu ini tentang dekonstruksi kritik teks terjemahan Az-Zukhruf 61 ini, aku akan penuhi dan semoga bisa memberikan pencerahan kita semua, ya. Nih. Oke, aku hapus dulu ini. Sudah kan? Aku hapus. Aku baca dulu tentang cerita ayat. Karena begini, ada yang bilang, ada yang telepon, ada yang WA, ada yang inbox gitu. Gus berarti nanti itu apa enggak jadi saling bertabrakan? Apakah itu nanti tidak jadi sesuatu yang amburadul kalau di terjemahannya itu dikritik gitu. So, aku bilang, insya Allah enggak. Tenang aja, nanti aku jelaskan gitu. Ya wajar kan, mereka khawatir karena mereka sudah terlanjur mendarah daging bahwa Kanjeng Nabi bisa turun lagi itu. Dan mereka tahunya kan selama ini aku kristologi, aku nggak pernah ngaji. Padahal guru ngaji Al-Quran itu 3. Gitu. Cuma kan sekarang otakmu itu loh pakai. Kalau aku mau belajar agama Kristen, masa aku nggak mau belajar agama Islam? Itu aja kan. Jadi jangan kamu bilang, oh itu tahunya hanya kristologi. Geblek kan? Kanjeng Nabi bilang nuntut ilmu itu adalah wajib. Yang wajib itu ilmu apa? Ini seharusnya Ustaz-Ustaz itu jelaskan. Yang wajib itu ilmu Islam. Kamu wajib belajar tentang ilmu Islam cuma karena dengan Islam itu kamu hidup. Adapun ilmu-ilmu yang lain itu jais, boleh-boleh saja yang mana kamu mau. Cuma kan hadis ini jarang dijelaskan, hanya nuntut ilmu. Padahal ilmu banyak, ilmu hitam kah? Pesan yang aku maksud untuk kalian, silahkan belajar ilmu apapun, tapi seseorang itu kalau dia Islam, dia harus tahu tentang ilmu murni tentang Islam. Gitu loh. Aku ini pengagum Sri Bintang Pamungkas. Orang tahunya dia teknik karena dia dosen teknik. Tapi Sri Bintang Pamungkas, kalau dia berbicara ekonomi, selesai semua itu orang-orang ekonom. Dia termasuk ekonomi tangguh. Dia ekonom yang tak. Padahal dia orang tahunya dia teknik. Belum lagi bagaimana ketangguhannya dalam berjuang dalam negara kita, dalam kebangsaan kita. Itu orang-orang tangguh gitu. Orang taunya beliaunya hanya seorang teknik. Memang beliau dosen dulu di teknik Fakultas Teknik UI kan. Tapi dia juga pakar ekonom gitu. Jago juga ekonomi. Oke, sekarang aku mulai ya. Aku jelaskan dulu perikop. Perikop itu ini huruf besar ini ya.
Ini sampai ke sini. Ini satu perikop, ya. Jadi dimulai dari ayat 57 sampai sebentar. Oke, 57 sampai 61 ini satu perikop. Jadi satu perikop iku apa ya? Ya wis perikop ngono lah. Terserah kon belajar kolek takok kono. Masa aku jelaskan perikop lagi. Tuh, satu perikop ya. Oke. Dimulai surat 57. Ya, dimulai surat 57. Aku bacakan baik-baik. Dan tatkala putra Maryam, ya. Coba sebentar di sini. Sebentar. Ini asik ini. Sini pertarungan intelektualnya itu di sini supaya kita masing-masing tahu jelas. Surat 43 sebentar. Ini ya. Dari mulai berapa tadi perikopnya? 57. Sebentar. 57. Dan ketika ya putra Maryam, jadi nggak disebut Isa loh ya, tapi kita paham siapa lagi orang kalau nggak Kanjeng Nabi Isa, orang putranya cuma satu, ya. Begitu juga kalau teman-teman Kristen tanya, tapi di Al-Quran itu tidak disebut bahwa Ismail yang dikorbankan. Iya benar, tapi otak kita tahu bahwa pada waktu itu putranya baru satu, yaitu Ismail. Siapa lagi kalau bukan Ismail, meskipun tidak disebut Ismail. Kita tahu bahwa itu Ismail. Secara tekstual Ismail itu memang tidak ada di sini, tidak ada. Tapi kita tahu bahwa itu Ismail karena pada saat itu putranya baru satu. Itu namanya logika berpikir tuh gitu loh. Ya. Aku sudah jelaskan ya, Nahu Sorob tadi sejarah Nahu Sorob tentang Kufa Basra itu. Oke. Bolak-balik meneh. Aku baca supaya cepat. Dan mereka sebentar. Dan ketika putra, ini yang 57 ya. Dan ketika putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu karenanya bersorak. Ya, perhatikan dulu. Situ ya. Bersorak. Sekarang yang 58. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik? Tuhan kami atau dia? Enggak ada nama Isa loh ya. Enggak ada apa namanya itu? Domir atau apa gitu. Sini enggak ada. Jadi dia ya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Oke. Dan ini ya. 57, 58. Ini dia pakai domir, nama Isa nggak muncul, tapi kita mahfum bahwa Isa yang dibicarakan itu Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Ini diawali dengan putra Maryam. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Isa? Ya kan? Oke. Terus lihat catatan kita sudah dibantu oleh Depak. Ini. Jadi gini, aku ini harus objektif. Kalau Depak benar ya tak bilang benar, kalau salah ya bilang salah. Ini terjemahnya salah. Tuh. Tapi ini dia bagus. Kebagusan seperti ini harus kita pertahankan. Tuh. Ya, bagus. Ini membantu kita untuk memahami. Lihat. Catatan kaki 1363 ya, aku baca. Ayat 57 dan 58, dua ayat tadi menceritakan kembali. Jadi ini menceritakan kembali kejadian sewaktu Rasulullah membacakan di hadapan orang-orang Quraisy. Ya. Di mana itu? Yaitu ayat 98